Dalam beberapa bulan terakhir, Laut Hitam jauh lebih tenang dari yang seharusnya. Laut yang sebagian besar terkurung daratan dengan perjanjian puluhan tahun yang dirancang untuk mencegah penyusup mengirim kapal perang ke daerah itu mau tidak mau, sumber ketegangan ada di langit dengan pesawat Amerika Serikat muncul tepat di luar wilayah udara Rusia. Ada saat-saat di mana intersepsi semacam itu dilaporkan 2 kali atau bahkan 3 kali seminggu, biasanya dengan jet tempur Su-27 Rusia mencegat pesawat pengintai Angkatan Laut Amerika yang bergerak ke pinggiran wilayah udara Rusia. Dengan penerbangan berlebihan oleh pembom strategis Amerika dari seluruh aliansi NATO. Secara nominal menunjukkan solidaritas itu dengan cepat menjadi provokasi ketika salah satu pembom, B-52 berkemampuan nuklir, langsung menuju Laut Hitam, dan menuju wilayah udara Rusia. Sebuah intersepsi menyusul, dan biasanya Amerika mengeluh tentang betapa tidak profesional itu. Insiden dengan pesawat mata-mata terjadi pada saat yang bersamaan. Seseorang mungkin akan dimaafkan karena salah mengira ini lebih sama, tetapi sekarang dilaporkan bahwa semuanya sengaja dilakukan oleh Amerika Serikat, di mana mereka memancing Rusia dengan B-52, dan kemudian menggunakan pesawat pengintai untuk mengumpulkan data tentang kemampuan intersepsi Rusia. Para pejabat secara positif berseri-seri tentang keberhasilan itu semua. Bahkan tampilan kasual dari perspektif Rusia menunjukkan bahwa ini sangat berbeda dari intersepsi lain, dan berpotensi jauh lebih berbahaya. Perbedaannya adalah bahwa ini melibatkan pembom berkemampuan nuklir. Klaim Angkatan Udara Amerika atas pelanggaran intersepsi sangat kosong di sini, karena tidak hanya itu reaksi yang jelas, klaim telah memancing Rusia mengungkapkan bahwa mereka mengandalkan reaksi itu. Mengingat beberapa dekade intersepsi balas dendam terhadap pembom strategis antara Amerika Serikat dan Rusia, mereka tidak mungkin mengharapkan hal lain. Keluhan intersepsi tidak aman menggarisbawahi masalah sebenarnya, bahwa seluruh operasi ini sama sekali tidak aman, sengaja provokatif dengan aset nuklir, dan mempertaruhkan semacam kesalahpahaman yang mengakhiri peradaban yang melambangkan mimpi buruk Perang Dingin. Intelijen pengawasan pada pesawat Su-27 dan Su-30, yang masing-masing telah beroperasi selama 43 dan 21 tahun, seharusnya hanya secara dangkal menerangi Pentagon, mengingat ini adalah jet tempur utama Rusia yang tidak diragukan lagi menjadi fokus sepanjang hidup aktif mereka. Beberapa dekade yang lalu, kecerdasan pada model baru mungkin sangat penting. Mungkin ada diskusi, mungkin kembali ketika terlepas dari risiko besar konsekuensi yang mengambil risiko. Hari-hari ini tampaknya tidak lagi menjadi kasus. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Membenarkan anggaran militer Amerika yang besar dari tahun ke tahun melibatkan mempertahankan penampilan perang yang akan segera terjadi dengan kekuatan besar lainnya, terutama Rusia. Itu terkadang berarti menjadi provokatif, dan bagi mereka yang setuju dengan narasinya, itu terlihat untuk membenarkan perilaku pengambilan risiko. Mentalitas itulah yang terkadang membuat pembom nuklir Amerika Serikat melaju kencang menuju Rusia. Tanggung jawab, bukan kepentingan politik, harus menginformasikan semua kegiatan tersebut, dan meskipun tampaknya berlawanan dengan intuisi para petinggi militer, prioritas harus selalu menghindari memprovokasi kebakaran nuklir di seluruh dunia. Jika mereka melakukannya, akan ada jauh lebih sedikit penerbangan yang nyaris meleset di sekitar wilayah Rusia, dan jauh lebih sedikit kekhawatiran tentang pilot yang berurusan dengan intersepsi yang tidak aman. Dengan upaya berkelanjutan untuk menyelamatkan proses perjanjian pembatasan senjata nuklir, tujuannya harus menjaga rasa aman bahwa negara-negara dengan kemampuan pembalasan tidak akan menghadapi serangan nuklir pertama dalam waktu dekat. Itu adalah lingkungan yang lebih kondusif untuk pembicaraan, dan itu adalah lingkungan di mana intersepsi pembom tidak pernah harus terjadi. Pada tahun 2020, dengan upaya berkelanjutan untuk menyelamatkan proses perjanjian pembatasan senjata nuklir, tujuannya harus menjaga rasa aman bahwa negara-negara dengan kemampuan pembalasan tidak akan menghadapi serangan nuklir pertama dalam waktu dekat.
Itu adalah lingkungan yang lebih kondusif untuk pembicaraan, dan itu adalah lingkungan di mana intersepsi pembom tidak pernah harus terjadi.